Selamat siang, perkenalkan nama saya Jonathan Yang dengan NIM 205210219 dari kelas A1 Kapita Sekta Hukum Pidana. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pidana mati atau capital punishment. Kita mulai dari pengertian pidana mati itu sendiri. Pidana mati atau hukuman mati adalah hukuman yang dijatuhkan oleh negara kepada pelaku pidana berupa pencabutan nyawa pelaku atas tindakan pidana yang dilakukannya. Kita dapat melihat beberapa unsur yang penting di sini adalah hukuman yang dijatuhkan oleh negara kepada pelaku pidana berupa pencabutan nyawa atas tindakan pidana yang dilakukannya. Lalu ada sejarah hukuman mati. Berdasarkan catatan sejarah, hukuman mati pertama kali dijatuhkan pada abad ke-16 sebelum Masehi kepada seorang bangsawan Mesir atas dasar tuduhan pelaksanaan praktik sihir, di mana praktik sihir sendiri dilarang di zaman tersebut. Lalu adapun tokoh-tokoh bersejarah yang dijatuhi hukuman mati diantaranya ada seorang filsuf dari Yunani yaitu Socrates dan juga tokoh agama yaitu Yesus. Lalu ada beberapa jenis hukuman mati di dunia. Yang pertama ada hukuman tembak. Hukuman tembak sendiri paling umum dilakukan oleh negara-negara di dunia. Negara-negara yang memberlakukan hukuman mati dengan cara ini diantaranya ada Amerika Serikat, Indonesia, dan Korea Utara. Lalu yang kedua ada hukuman mati dengan cara suntik mati. Suntik mati sendiri dinilai lebih manusiawi dibandingkan dengan hukuman mati yang lain. Negara-negara yang memberlakukan hukuman mati dengan cara ini ada Cina dan Uni Arab Emirat. Lalu yang ketiga ada hukuman gantung. Yang keempat ada rajam. Rajam sendiri adalah hukuman mati dengan cara melemparkan batu ke arah si terhukum hingga meninggal. Lalu yang kelima ada kursi listrik, dan yang keenam ada hukum dengan cara pancung. Kita bicara tentang teori pemidanaan. Teori pemidanaan sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada teori absolut, yang kedua ada teori relatif, dan yang ketiga ada teori gabungan. Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan semata-mata hanya untuk memberikan balasan dari tindakan pidana. Sementara menurut teori relatif, ancaman pidana ada untuk mencegah tindakan pidana, tentunya dengan memberikan ancaman agar orang-orang berpikir 2 kali untuk, atau mungkin berpikir berkali-kali untuk melakukan tindakan pidana, dan kemungkinan mengurungkan niatnya untuk melakukan tindakan pidana tersebut, dan juga memberikan efek jera kepada pelaku pidana. Setelah menjalani hukuman pidana, diharapkan pelaku pidana tersebut menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi tidak melakukan tindakan pidana lagi. Lalu teori gabungan adalah teori gabungan dari teori absolut dan relatif. Pidana mati sendiri termasuk ke dalam teori gabungan, karena dapat kita lihat tujuan dari penjatuhan pidana mati adalah untuk membalaskan atau memberikan balasan dari tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku pidana tersebut, sekaligus mencegah tindakan pidana untuk dilakukan oleh orang-orang. Lalu kita bicara tentang efektivitas pidana mati. Berdasarkan data dari Death Penalty Information Center pada 2015, semenjak tahun 2008 hingga 2014, negara-negara bagian di Amerika Serikat yang tidak menerapkan pidana mati justru memiliki tingkat kriminalitas yang lebih rendah dibandingkan dengan negara yang masih menerapkan pidana mati.
Diagram di sebelah atau statistik itu sebagai tambahan data, di tahun 2016 kita dapat melihat negara-negara bagian yang menerapkan pidana mati justru memiliki tingkat kriminalitas pembunuhan lebih tinggi dibandingkan negara yang tidak menerapkannya. Lalu poin yang kedua ada pidana mati tidak mendukung restorative justice, karena pidana mati tidak memberikan pemulihan apa-apa kepada korban tindak pidana. Seperti yang kita ketahui, restorative justice sendiri adalah keadilan dengan mengedepankan pemulihan kepada korban tindak pidana. Sementara pidana mati hanya berfokus kepada penjatuhan hukuman pidana kepada pelaku pidana. Dapat dikatakan pidana mati tidak mendukung restorative justice dan hanya selaras dengan retributive justice. Lalu muncul pertanyaan, apakah pidana mati melawan konstitusi? Di dalam konstitusi negara Indonesia, itu Undang-Undang Dasar 1945 NRI, diatur mengenai hak asasi manusia. Pada tahun 2007 dalam uji materi atas hukuman mati pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika, sejumlah dalil menolak hukuman mati disampaikan pada uji materi. Namun, Mahkamah Konstitusi dengan sejumlah hakim melakukan dissenting, menolak uji materi tersebut dan menyatakan hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi karena Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut kemutlakan hak asasi manusia. Pun juga ketentuan mengenai ancaman pidana mati tidak hanya diatur di dalam KUHP, tetapi juga diatur di undang-undang di luar KUHP, seperti undang-undang mengenai narkotika dan mengenai terorisme, seperti itu. Pidana mati pun menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Namun pada kesempatan kali ini saya akan membahas dari sisi kontra saja. Kontra pidana mati ada karena beberapa alasan. Salah satunya adalah setelah pidana mati dieksekusi, si terhukum tidak dapat dihidupkan kembali walaupun terbukti tidak bersalah. Seperti pada kasus Carlos de Luna di Amerika Serikat, ia divonis hukuman mati pada tahun 1989 atas tuduhan pembunuhan. Kasus tersebut kemudian diteliti dan dianalisis oleh James Lippman, seorang profesor hukum dari Sekolah Hukum Columbia, bersama 5 orang mahasiswanya, dan ditemukan fakta Carlos de Luna bukanlah pelakunya. Di kasus tersebut dapat terlihat seberapa bahayanya pidana mati diterapkan apalagi jika terdapat kesalahan dalam proses peradilan. Lalu kita membahas pidana mati berdasarkan KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Diatur dalam pasal 100. Pada ayat pertama disebutkan hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan A. Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri, atau B. Peran terdakwa dalam tindak pidana. Disebutkan pada ayat ketiga, tenggang waktu masa percobaan 10 tahun dimulai 1 hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Lalu pada ayat keempat disebutkan, jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan keputusan presiden
setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Pada ayat 6 disebutkan jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan oleh perintah Jaksa Agung. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat terlihat terpidana masih memiliki kesempatan untuk hidup, dan hukuman pidananya dapat diubah menjadi hukuman pidana seumur hidup dengan pertimbangan ada rasa penjelasan terdakwa dan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji. Namun masa percobaan sendiri selama 10 tahun dapat berkurang atau tidak harus dijalani selama 10 tahun apabila terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap yang tidak terpuji atau tidak menunjukkan sikap perbuatan yang terpuji dan tidak ada harapan untuk diperbaiki, sehingga dapat dilaksanakan pidana mati langsung oleh perintah Jaksa Agung. Dengan demikian berakhir juga presentasi dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang tepat saya ucapkan selama presentasi, saya mohon maaf, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.